Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Ada organisasi baru dibentuk dari sebagian kelompok warga Nahdliyin setelah terjadinya fenomena konflik nasab Pak Alwi yang bernama PWLS atau Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Mereka pecinta habaib muhibbinnya, dan para Pak Alwi menuduh kelompok PWLS ini adalah kelompok rasis dan fasis, anti terhadap kebinekaan, dengan tuduhan anti terhadap keberagaman kelompok anak bangsa Indonesia, terutama warga keturunan Arab. Itu narasi yang dibangunnya. Narasi yang dibuat para Ba'alwi dan muhibbinnya adalah mereka merasa bukan keturunan tapi juga pribumi bangsa Indonesia karena lahir di Indonesia. Padahal kalau ditarik lagi, jika mereka merasa warga asli pribumi Nusantara, kenapa mereka eksklusif? Kenapa mereka merasa dirinya lebih baik dan tinggi derajatnya daripada pribumi lainnya, dan tidak mau membaur berasimilasi dengan budaya Indonesia? Mereka lebih mengedepankan gaya-gaya kearaban sebagai identitas mereka. Kalau mereka menuduh anggota PWLS ini rasis dan fasis, maka mana yang lebih rasis ketimbang mereka? Karena ajaran mereka selalu merasa lebih unggul dari orang pribumi Nusantara. Salah satu contohnya, yang pertama, seorang Ba'alwi bodoh dan jahat lebih unggul derajatnya daripada 70 orang pribumi kiai yang alim dan pintar. Ini pembodohan ini. Yang kedua, kaki seorang Ba'alwi jahanam tukang narkoba lebih mulia dari kepala bersorban para kiai. Ini lebih membodohkan lagi dan membagongkan. Yang ketiga, Ba'alwi wanita atau hubabah haram dinikahi oleh orang yang bukan Ba'alwi, dan jika nekat menikahi maka jatuhnya zina dan amal ibadahnya tidak diterima sampai mengembalikan kepermawanannya. Ngeri kan? Yang keempat, berani menentang Habib dan nasabnya, maka laknat akan menyertainya dan jatuh kekafiran. Wow, ini sungguh menakutkan dan membagongkan. Yang kelima, jika ada orang alim dan pintar bertemu dengan para habib, harus dan wajib tunduk terhadap mereka, karena keilmuannya tidak akan sebanding dengan nasabnya. Yang keenam, ngaji dengan kiai saja belum cukup kalau belum ngaji dengan para kabaib. Itu sebagian narasi-narasi yang dibangun mereka untuk mengunggulkan golongan mereka. Dari kejadian itu, ekses perlawanan terjadi, dan bukan karena tanpa sebab ada perlawanan tersebut. Mereka para Ba'alwi yang memulainya, tapi mereka pula lah yang merasa jadi korban. Para habaib Ba'alwi inilah pelaku utama sesungguhnya, dan rakyat pribumi hanya melakukan perlawanan pembelaan diri saja atas nama harkat martabat harga diri bangsa Indonesia. Yang keterlaluan ini juga para muhibbinnya atau budak jongos. Kenapa mereka mau saja diperalat oleh mereka yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi tapi tanpa bukti? Hanya bermodalkan sorban, jubah, dan hidung mancung, mereka langsung saja percaya dan membelanya mati-matian. Padahal
Korban dari mereka pun banyak saat ada konflik yang maju. Itu para budak jongos pribumi, hidung pesek. Sedangkan tuan loronya Pak Alwi sembunyi di rok istrinya. Apa enggak bego orang-orang seperti itu? Makanya saudara-saudaraku, kita harus sadar. Waktunya kita bangkit, waktunya kita tunjukkan kepada dunia. Hadirnya perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah ini dalam rangka mensucikan nasab baginda Nabi Muhammad SAW dari orang-orang yang bisanya ngaku-ngaku tok, tapi bodoh dalam membuktikan. Dalam rangka meluruskan sejarah bangsa dan bernegara kita dari pembelokan-pembelokan orang-orang yang jelas ini punya ambisi besar, ingin menguasai negara kesatuan Republik Indonesia. PWLS arah juangnya jelas, muncul dari kegaduhan tentang polemik nasab ini. Akan tetapi saudara-saudara kita yang gabung di perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, ini militansinya itu luar biasa. Tahu bahwa berbeda pandangan dengan FPI itu resikonya bentrok, sudah tahu. Maka gagang pacul sebagai solusi untuk bertahan, sedangkan cangkulnya disimpan di rumah karena tidak ada niat sedikit pun untuk menyakiti sama muslim. Coba kita tengok bagaimana perilaku muridnya para kabib atau jongosnya para kabib yang tergabung dalam FPI dan kroni-kroninya. Mereka militan, dalam otaknya hanya membunuh siapapun yang berbeda dengannya. Maka kita tengok mereka selalu membawa sajak, dan ini semua orang tahu, ini semua orang mengerti. Akan tetapi mereka selalu memutarbalikkan fakta. Mereka bisanya itu cari pembenaran untuk menguatkan eksistensi mereka. Sadar saudara-saudaraku, bahwa hari ini kita harus menyadari, kita harus bangkit. Salam akal waras dan NKRI harga mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.